Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang sedang kita alami dan apapun yang sedang kita lalui, tetap percaya Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama menyembah, kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Dia, Allah yang setia, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Tenanglah jiwa kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Pagi hari ini, meskipun keadaan di sekeliling kita mungkin tidak
tidak mengenakan jiwa kita. Tapi mari dalam hadirat Tuhan, kita mau tetap memuji, kita mau tetap menyembah Tuhan. Dan Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Tenanglah dan amanlah jiwa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan segenap hatimu kita mau sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia. Dia menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Dia menyediakan apapun yang sedang kita butuhkan saat ini. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mulia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dia menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Selalu menyediakan yang kami perlukan, Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Bapa, Kau
Mari sekali lagi dengan bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Yesus. Kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kau Allah yang setia, Kau tahu yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Kami tetap percaya, kami tetap percaya akan kebesaran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami telah melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan, yang tak pernah habis-habisnya, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya, sampai pada pertandingan akhir kami, Tuhan, agar Kau dapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau berjuang sampai akhirnya, Tuhan, sehingga Kau mendapati kami tetap setia. Kuatkan kami dalam pertandingan iman kami, kuatkan kami dalam pertandingan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ke depan ini mungkin tidak akan semakin baik, tapi harapan dan kami selalu percaya, dan kami telah melihat kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan hari ini dan selamanya kami tetap percaya akan penyertaan-Mu yang sempurna.
akan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami tetap percaya bahwa rancangan dan rencana-Mu yang terbaik di dalam hidup kami, Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah pada setiap kami, Tuhan. Biar apapun yang hendak Engkau ingin sampaikan kepada kami dapat tersampaikan dengan baik. Dan biar kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya yakin dan percaya kita dalam kondisi baik dan kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Hari ini saya tidak berkhotbah, saya hanya ingin sharing dan kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Siap semua belajar ya? Kita mau sama-sama belajar. Hari ini satu hal yang ingin saya bagikan kepada bagi jemaat Tuhan yang terkasih. Ada satu kata yang sangat relevan yang sering kita ucapkan dan dalam masa-masa ini kata ini sangat relevan sekali. Kata itu adalah bersyukur. Kita mau selalu bersyukur sebab Tuhan baik. Kita akan baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang terkasih, saat Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika, dia sedang menghadapi rasa rindu, rasa yang mungkin seperti kita sekarang, yang sudah lama mungkin kita tidak bertemu, sudah lama mungkin kita tidak bertegur sapa, dan sama-sama kita beribadah di gereja. Karena di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang 17, Rasul Paulus di situ mengatakan bahwa tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah kuusaha untuk datang menjenguk kamu. Di saat itu Rasul Paulus harus meninggalkan jemaat di Tesalonika. Karena ada pertentangan dari orang-orang Yahudi dan Rasul Paulus harus meninggalkan jemaat yang ada di Tesalonika. Dan surat ini ditulis dengan bertujuan untuk memberikan dorongan dan keteguhan hati kepada jemaat Tesalonika. Dan surat ini juga untuk memperkuat jemaat Tesalonika dan memberikan pengharapan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Bukankah ini relevan dengan yang terjadi pada zaman ini? Pada kondisi yang sekarang kita sedang jalani. Kita mungkin membutuhkan keteguhan hati untuk menghadapi kondisi zaman sekarang. Hari-hari akhir ini kita juga sedang menunggu kedatangan Tuhan. Kita sedang bertanding. Dan saya yakin dan percaya dengan rasa syukur ini. Sekali lagi dengan kita bersyukur, kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjalankan rasa syukur. Mungkin kita mengucapkan rasa syukur itu dengan mudah. Tapi saya yakin saat kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin itu tidak mudah dijalankan. Dan saya percaya rasa ucapan syukur kita tidak datang dengan tiba-tiba. Rasa ucapan syukur yang kita punya dalam hidup kita tidak datang tiba-tiba begitu saja. Yang saya percaya bahwa rasa ucapan syukur itu ada karena ada proses kehidupan yang terus-menerus kita alami. Rasa ucapan syukur itu ada dan kita dapat bersyukur karena ada sebuah proses hidup yang terus kita jalani. Dan hari ini sama-sama kita mau belajar akan 3 hal agar kita selalu dapat bersyukur. Hari ini mungkin banyak hal yang sedang terjadi, tapi saya berharap dengan 3 hal ini yang akan kita pelajari dapat membantu kita agar kita terus dapat bersyukur dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu sukacita.
Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jemaat yang saya kasihi, rasa syukur harus disertai dengan sukacita. Dan rasa syukur pasti akan membuat kita bersukacita. Sekali lagi, rasa syukur harus disertai dengan sukacita. Dan rasa syukur pasti membuat kita bersukacita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, rasa syukur yang kita miliki hendaknya itu keluar dari hati kita. Bukan karena lingkungan atau sekeliling kita yang memaksakan kita untuk bersyukur. Sekali lagi, rasa syukur yang kita miliki hendaknya itu keluar dari dasar hati kita. Bukan karena sebuah paksaan yang terjadi di sekeliling kita. Bukan karena hal-hal yang terjadi sehingga memaksa kita untuk kita bersyukur. Saya yakin dan percaya saat rasa syukur itu keluar dan timbul dari dasar hati kita. Itu bukan karena hebat kita. Bukan karena kekuatan kita. Melainkan rasa syukur yang keluar dari dasar hati kita. Karena kita percaya bahwa kita punya pengharapan yang pasti kepada Tuhan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, apapun yang ada dalam dunia ini, Tuhan kita lebih besar. Apapun yang ada dan apapun yang sedang kita alami. Mungkin kondisi di luar nanti, mungkin kondisi keadaan zaman dan dunia ini ke depan tidak akan semakin baik. Tapi saya yakin dan percaya sekali lagi rasa syukur yang keluar dari dalam hati kita. Bukan kita terpaksa bersyukur. Sekali lagi rasa syukur yang keluar dari dalam hati kita. Itu akan membantu kita untuk selalu kita bersukacita. Karena saya yakin dan percaya saat jiwa kita bersukacita dan roh kita menyala-nyala. Dan semua yang ada dalam hidup kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi, ya sulit, ya kita takut, ya mungkin kita gentar melihat apa yang terjadi sekarang. Tapi saya yakin dan percaya ada sebuah keyakinan yang penuh dengan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat dan Tuhan tetap baik di dalam hidup kita. Rasa syukur yang disertai dengan rasa sukacita. Yuk kita mulai. Mulai dari mana? Minimal sekarang kita mau baca berita-berita atau kita mau share berita dari media sosial, media massa. Yuk kita mulai pilih berita-berita yang harus kita baca. Kita harus mulai pilih apa yang akan kita dengar. Kita mulai pilih dan kita mulai menseleksi apa yang harus kita ketik. Apa yang harus kita share, apa yang harus kita bicarakan. Karena menurut saya sekarang di zaman millennials ini, di zaman yang semua serba maju dan teknologi yang sangat luar biasa, itu akan sangat mempengaruhi rasa syukur kita. Mungkin kadang-kadang kita ngelihat berita yang menakutkan. Ya, kita nggak bisa, kita fair saja dalam arti mungkin saat itu secara jiwa kita takut. Tapi saya yakin saat kita memilih berita dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan sekali lagi dari dasar hati kita. Karena kita tahu kita berharap kepada Tuhan. Iya mungkin secara daging kita takut. Tapi ada satu spirit, ada satu dorongan dalam hati kita yang membuat kita tetap kuat dan tetap berdiri teguh selama masa-masa mungkin yang gak enak ini. Banyak berita yang mungkin saya tidak tahu mungkin dari media massa dan media sosial yang kita lihat yang sampai hari ini yang menakutkan. Karena menurut saya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi, sekali lagi ke depan ini yang kita takutkan tentang ekonomi dan semua ya mungkin tidak akan lebih baik lagi. Tapi sekali lagi dengan rasa syukur dan sukacita kita bisa melewati ini semua. Bersyukur bukan berarti kita pasrah. Bersyukur kita berserah.
Apa bedanya? Yang tadi saya katakan bahwa saat kita berserah, kita tahu kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya dasar yang kuat saat kita berserah kepada Tuhan. Kita punya topangan yang kuat. Kalau kita pasrah, kita hanya ya karena keadaan. Karena hal yang mungkin memaksa kita untuk bersyukur. Tapi di saat kita bersyukur, bukan pasrah, tapi kita berserah, kita tahu. Kita harus bersyukur kepada siapa? Kita punya alasan yang kuat. Kita punya alasan yang jelas. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita percaya ada Yesus. Sekali lagi kita percaya ada Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan kita. Dan itu timbul dari dalam hati kita. Bersyukur juga bukan berarti menderita. Tapi kita bersyukur karena kita bersuka cita. Kalau saya suka lihat di media sosial Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, wah sekarang banyak singkatan PSBB yang sedikit unik-unik lah Bapak Ibu. Yang banyak hal yang menceritakan bahwa aduh lama-lama mungkin dompet saya kosong. Mungkin kita gara-gara karantina mandiri di rumah atau work from home kita banyak hal yang akhirnya menguras mungkin ATM kita atau dompet kita. Tapi ayo kita bersuka cita. Kita mau terus bersuka cita. Sekali lagi bersyukur itu bukan menderita. Tapi bersyukur itu bersuka cita. Dan pesan saya, yuk kita mulai share hal-hal yang mengenai sukacita. Hal-hal yang membuat kita bersuka cita. Sehingga saat kita bersuka cita kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Bukan hal-hal yang tentang kita susah atau hal-hal yang membuat orang melihat bahwa kok begini ya. Tapi yuk mulai dari kita mau share berita-berita yang sukacita. Biar di poin saya yang pertama ini kita mau belajar bahwa bersyukur itu harus disertai dengan rasa sukacita. Dan yang pasti bersyukur itu membuat kita bersukacita. Hal saya yang kedua, poin saya yang kedua, setelah kita bersukacita, tetaplah berdoa. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ibu saya pernah mengatakan seperti ini. Jer banyak orang mungkin yang lebih pintar dari kita. Banyak orang yang mungkin lebih sukses dari kita. Banyak orang mungkin juga yang lebih hebat dari kita. Tetapi jarang orang yang kuat di dalam doa. Mari hari-hari ini berdoa dan bersyukur adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Bersyukur dan berdoa adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena dengan berdoa kita dapat kekuatan baru. Karena dengan berdoalah ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Karena dengan berdoa kita tahu kita sedang berharap kepada siapa. Yang tadi saya katakan bahwa bersyukur sekali lagi bukan pasrah. Tetapi bersyukur itu adalah berserah. Dengan doalah kita dapat berserah kepada Tuhan. Dengan doalah kita terus dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan anggap berdoa hanya hal-hal biasa. Tapi dengan doa, sekali lagi dengan doa, dengan topangan doa, kita dapat kuat sampai hari ini. Mari dengan waktu-waktu yang masih ada ini, kita terus mau berdoa. Bukan hanya saja kita berdoa bagi kepentingan kita. Bukan hanya saja kita berdoa bagi apa yang sedang kita butuhkan. Tapi yuk kita berdoa mungkin bagi tetangga kita. Mungkin bagi orang-orang yang Tuhan titipkan. Tuhan ingatkan untuk kita doakan. Kita mau mulai berdoa. Kita mau juga berdoa bukan hanya untuk supaya kita mendapatkan apa yang kita ingini. Tapi melalui doa ini kita juga mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam situasi dan kondisi saat ini. Apa yang sedang Tuhan
kehendaki dalam hidup kita, yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan doa, bukan hanya sekali lagi apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kita sampaikan dengan doa. Tapi kita juga mau berdoa untuk kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan poin saya yang ketiga, poin saya yang terakhir, mulailah bersyukur dari hal kecil. Dimulailah kita mau bersyukur dari hal-hal kecil yang ada. Boleh sejenak bagi jemaat yang sedang menyaksikan ibadah online ini, coba lihat kiri dan kananmu. Mungkin ada keluargamu, mungkin ada istri, suami, anakmu, atau kau sedang berkumpul dengan siapa. Yuk mulai dari hal kecil. Boleh kita berikan pelukan kepada suami atau istrimu dan anak-anakmu. Sekarang berikan salaman, berikan say hi atau pujian. Pujian mungkin, wah kamu luar biasa ya hari ini. Wah kamu cantik sekali, wah kamu mungkin tampan sekali. Kita berikan pujian, yuk kita mulai dari hal kecil. Kita mau bersyukur dan kita mulai dari hal kecil. Apa saja sih mungkin hal-hal yang saya sangat bersyukur hari ini. Saya merenung setiap kalau saya hendak tidur, saya suka merenung bahwa saya bersyukur saya mempunyai orang tua yang sehat. Sampai hari ini ayah saya berusia 70 dan tahun ini 71. Masih sehat, masih gagah. Saya mempunyai ibu, mama saya masih sehat. Masih masak yang enak, masih hal-hal yang saya syukuri. Dan saya yakin hal-hal kecil inilah dimulai dari hal kecil. Karena di dalam 1 Tesalonika ayat 18 yang sudah kita baca, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya garis bawahi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yuk mulai. Dalam segala hal ini mungkin terlalu luas jemaat yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita mulai dari hal yang kecil, dari hal kecil kita dapat bersyukur dalam segala hal. Terkadang 1000 langkah ditentukan dengan langkah-langkah kita yang pertama. Terkadang langkah pertama itulah yang susah. Yuk, kita mau mengucap syukur dalam segala hal, dimulai dari hal yang kecil. Dan apa saja sih yang kita dapatkan di dalam masa-masa karantina ini, di dalam masa social distancing, dalam masa-masa work from home, dalam masa-masa di rumah. Yang kita dapatkan banyak sekali waktu dan potensi yang banyak yang kita dapatkan. Terkadang mungkin dulu kita berkata bahwa aduh kita kurang waktu, aduh saya ingin menjalankan hobi saya atau ingin menjalankan potensi saya, tapi sekarang saya nggak punya waktu. Tapi sekarang kita punya banyak waktu di rumah, kita punya banyak potensi yang bisa terus kita gali. Saya banyak melihat di media sosial dan banyak teman-teman saya yang akhirnya bisa masak. Banyak ide-ide kreatif, akhirnya banyak gereja yang dulu mungkin wah kita harus bagaimana ya, sekarang bisa beribadah secara online. Banyak ide-ide kreatif keluar. Di sini teman-teman saya lihat anak-anak muda di tempat kami, youth di tempat kami, sangat luar biasa, ide-ide kreatif mereka muncul, ide-ide kreatif mereka keluar, potensi mereka bisa keluar. Di saat-saat kita mungkin secara global kita sedang banyak permasalahan yang terjadi, tapi di saat kita bersyukur dari hal yang kecil, saya yakin dan percaya banyak juga potensi yang bisa kita keluarkan, banyak juga potensi yang kita bisa gali. Yuk kita mau mulai sekali lagi bersyukur dari hal-hal kecil. Bersyukur dari hal-hal yang ada di tangan kita. Mungkin sekarang kita hanya punya keluarga kecil kita. Mungkin sekarang kita hanya punya orang tua yang sangat sehat. Bersyukur. Bersyukur. Mungkin rumah kita gak terlalu besar. Bersyukur. Mungkin pekerjaan kita sedang mengalami permasalahan. Yuk tetap bersyukur.
Pasti ada jalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, bersyukur bukan pasrah, tapi bersyukur itu berserah. Saya membayangkan di zaman di masa-masa sekarang, mungkin seperti ini, saat kita bertujuan berlibur bersama keluarga, mengendarai kendaraan, dan kita mungkin bertujuan untuk berlibur ke puncak, atau ke daerah gunung, mungkin perkebunan, yang kita bayangkan, wah indah sekali. Dan yang saya sedang bayangkan, kondisi kita sekarang ini, saat kita sedang berkendara menuju tempat berlibur kita sedang beristirahat di tempat peristirahatan. Mungkin kita belum sampai di tempat tujuan kita. Mungkin kita sekarang sedang beristirahat di tempat peristirahatan, dan kita diizinkan untuk kita menikmati waktu yang ada. Menikmati kebersamaan yang ada. Ya, kita belum sampai di tujuan kita. Tapi Tuhan sedang mengizinkan kita sekarang. Seperti kalau mobil tuh sedang direm sedikit. Sedang, yuk nikmati yuk kebersamaan kita. Yuk nikmati yuk proses-proses yang ada ini. Karena saya yakin dan percaya, sekali lagi, kalau kita bisa menikmati ini dan respon kita benar, serta perspektif cara berpikir kita benar, maka ada rasa ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kita. Ingat, waktu ini terus berjalan. Kalau kita masih diberikan waktu, kesempatan ini, yuk manfaatkan dengan baik. Banyak orang yang mungkin bosen ya di rumah. Banyak orang yang mungkin kok kapan ya kita bisa keluar lagi. Tapi ingat, di sisi lain banyak orang yang sedang berjuang di rumah sakit. Banyak orang yang mungkin sedang berjuang tentang kehidupan. Banyak dokter-dokter, perawat, polisi, TNI, semua institusi mungkin sedang berjuang penuh menyelamatkan orang-orang dari virus corona ini. Tim ekonomi di pemerintahan pun sedang menyusun program. Pemerintahan sedang benar-benar menjaga kestabilan dari negara ini. Yuk, sama-sama kita memulai bersyukur dari apa yang kita punya. Yuk, kita mau belajar bersyukur dari hal-hal kecil yang ada. Karena kita yakin dan percaya saat kita belajar bersyukur dari yang kecil, kita dapat bersyukur dalam segala hal. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 dikatakan seperti ini juga. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikehendak, sebab itulah, saya garis bawahi, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bersyukur juga, bersyukur dalam segala hal juga adalah salah satu kita menghormati. Bersyukur dalam segala hal adalah salah satu cara menghormati kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Saat kita bisa bersyukur, kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Saat kita bersyukur, kita tahu bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dan saat kita bersyukur pun kita tahu Tuhan sedang bekerja sekarang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yuk, kita mau rendah hati. Kerendahan hati inilah unsur yang sangat penting sekarang untuk kita bisa belajar terus bersyukur. Kita patut berterima kasih untuk teknologi yang ada sekarang. Karena dengan teknologi sekarang, minimal sekarang kita bisa beribadah online, kita dapat berdoa setiap hari, bertemu. Pernah terbayang gak Bapak Ibu mungkin 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu akan terjadi kejadian pandemik seperti ini? Mungkin kita tidak terbayangkan. Tapi saya yakin dan percaya apa yang dikerjakan Tuhan 10 atau 20 tahun lalu untuk mempersiapkan kita sekarang dengan kondisi kita sekarang. Dan saya yakin juga kondisi kita sekarang ini
untuk mempersiapkan kita. Entah apa yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan atau yang akan terjadi nanti. Maka yuk tetap bersyukur, tetap bersuka cita, tetap berdoa. Dan kita mulai bersyukur dari hal-hal yang kecil yang kita punyai yang ada di tangan kita. Memang terkadang kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Terkadang itu semua di luar dari kendali kita. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berpegang teguh akan rencana, kehendak, rancangan Tuhan sempurna bagi kehidupan kita. Saya akan tutup, ada sebuah quotes yang sangat memberkati saya. Quotes dari kartunis Amerika yang bernama Bill Kane yang mengatakan bahwa yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Kita gak bisa ulang yang kemarin, kita gak bisa ulang yang hari kemarin atau yang lalu-lalu. Hari esok kita tidak ada yang tahu. Tapi mari kita bersyukur untuk hari ini. Sebab Tuhan baik dan Dia akan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari dengan waktu-waktu yang masih ada, dengan waktu yang indah ini, kita mau selalu bersyukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah sedikit pun meragukan akan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mungkin kita sedang merasakan hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan selalu menyertai dan penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari pada pagi hari ini, Dia Allah yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia selalu baik dalam hidup kita. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambut pun jatuh, Ia tahu. Rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Dia memperhatikan setiap kita. Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap
Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, bagi engkau yang mungkin sedang takut akan menghadapi hari esok, bagi engkau yang mungkin sedang khawatir tentang hal yang akan terjadi di depan kita, ya mungkin secara jiwa kita khawatir dan kita takut, tapi mari kita mau tetap bersyukur. Rohmu ada Yesus. Percaya dengan imanmu bahwa apapun yang Tuhan kerjakan sekarang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin belum kita lihat sekarang, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah terlelap menjaga kita, dan Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Dimanapun kau sedang berada hari ini, mari angkat tanganmu, tanda kita berserah kepada Tuhan. Kau yang takut, mungkin kau gak tahu lagi besok harus makan apa. Mungkin kau gak tahu lagi besok kau harus bekerja apa. Tapi mari pagi hari ini, ada Yesus. Ada Yesus. Fokuslah kepada Tuhan. Percaya penuh akan kuasa dan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Rancangannya sempurna, kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Dia tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Dialah Yesus. Yesus, ya, Dialah Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap. Kau tidak pernah terlelap menjaga kami. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Tidak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah terlelap menjaga kami Yesus. Sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapa, kami percaya Kau sedang bekerja dalam hidup kami. Kami gak tahu akan apa yang akan terjadi besok, kondisi dunia yang terjadi besok. Tapi kami mau tetap percaya Kau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kau tidak pernah terlelap menjaga kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami dan kami mau selalu belajar untuk bersyukur untuk apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Karya-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Kau Tuhan yang besar dalam hidup kami.
Kau lebih besar dari ketakutan kami. Kau lebih besar dari masalah kami. Kau lebih besar dari masa depan kami. Kau Allah yang besar itu ada bersama dengan kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk apapun yang boleh terjadi. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami mau belajar terus berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Kami mau berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Berikan mereka pengharapan yang penuh. Berikan mereka ketenangan hati dan sejahtera yang daripada Engkau. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang hendak mereka lakukan, lindungi dan jagai. Karena kami percaya Tuhan, ada perlindungan yang sempurna, ada rencana yang sempurna. Itu hanya berasal dari Engkau. Dimanapun mereka berada, kami satukan hati. Kami mau tetap bertahan dalam pertandingan iman kami, sehingga saat kami mencapai garis akhir, ada mahkota kehidupan yang kami terima. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh gereja, seluruh hamba Tuhan yang sedang melayani Tuhan, yang sedang beribadah secara online. Berkati Tuhan, jagai, lindungi. Dimanapun firman-Mu diberitakan, kami percaya Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan, ada kemenangan daripada Engkau. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk para dokter, untuk para suster, tenaga medis, TNI, Polri, pemerintahan, semua yang sedang berjerih lelah dan bekerja. Kami berdoa Tuhan, biar kehendak-Mu, rencana-Mu yang terjadi, kekuatan yang berasal dari-Mu. Kami percaya Tuhan, sekali lagi kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu indah, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit, ODP, PDP, positif, dan sakit yang lain, sakit DBD, dan penyakit-penyakit lain. Kami satukan hati, kami berdoa Tuhan, biar dalam masa-masa pemulihan, biar kehendak-Mu yang jadi atas mereka, biar pemulihan ada atas mereka. Dan apabila mereka harus mengakhiri pertandingan hidupnya, mereka tetap dapat mempertahankan iman mereka sampai Engkau panggil pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi para pekerja yang masih harus terus bekerja, bagi para pekerja yang mungkin sedang kehilangan pendapatan yang cukup besar, bagi para pengusaha, bagi para driver online, supir taksi, di bidang pariwisata dan lainnya Tuhan, di bidang ekonomi lainnya kami berdoa. Biar ada pengharapan penuh bagi mereka. Biar mereka terus berharap kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami berserah penuh, ada pertolongan dari Tuhan, ada lindungan dari Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna bagi kami, kehadiran-Mu cukup bagi kami, dan kami tetap percaya rancangan-Mu yang sempurna ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih untuk teknologi yang ada, yang Tuhan izinkan boleh ada, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua fasilitas, dan terima kasih untuk semua hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh sehat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan menerima berkat-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Happy Sunday, selamat hari Minggu dimanapun kita berada. Stay healthy, stay at home. Tuhan Yesus memberkati.